Apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Dhaif dibagi ke dalam dua bagian. Dhaif disebabkan karena terputusnya sanad, saktun fil isnad. Dhaif disebabkan karena ta'nun fil rawi. Ta'nun fil rawi itu cacat dalam rawinya. Nah, saktun fil isnad dibagi lagi, ada saktun dhahir, ada saktun khafi. Saktun dhahir ada 4, mu'dhal, mu'allaq, mursal, dan seterusnya. Saktun khafi dibagi lagi 2, mudallas dengan mursal khafi. Ada ta'nun fil rawi, maudhu, matruk, mungkar. Itu harus dipelajari, Baji. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Penggantinya Sayyiduna Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Gantinya Sayyidina Umar tahun 23 Hijriah. Gantinya Sayyidina Utsman tahun 35 Hijriah. Terakhir Sayyidina Ali 40 Hijriah. Kita mulai, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurul Salam, Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu zikir yang apabila dibaca dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Kalimatani, kata Rasulullah, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di mizan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mari sama-sama Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 4 ungkapan, 4 kalam, 4 zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, kata Rasulullah. Tidak masalah kita mulainya dari mana saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
4 zikir ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditumbuhkan baginya satu pohonan di surga. Yang baca subhanallah 1 kali, alhamdulillah 1 kali. 1 kali 1 pohon di surga, 2 kali 2 pohon di surga, 3 kali 3 pohon ditumbuhkan baginya di surga. 1000 kali Bapak punya hutan di surga. Pertanyaannya, surga udah ada atau belum ada? Surga sudah ada atau belum ada, Pak? Neraka sudah ada atau belum ada? Dua-duanya sudah ada. Dalam Al-Quran disebutkan uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, itu ya. Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi, uiddat menggunakan fi'il madhi itu, yang bermakna telah disiapkan, artinya sudah ada tetapi belum sempurna. Begitupun neraka, wattaqun narol lati, apa surat Al-Baqarah, coba dibaca. kaca kedua paling bawah. Uiddat lil kafirin belakangnya. Jadi neraka sudah ada, telah disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang ingkar, yang kafir. Cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia. Jadi surga sudah ada, neraka sudah ada, hanya belum sempurna. Yang menyempurnakan manusia. Ketika manusia itu berbuat baik, maka dia sedang membangun kaflingnya di surga. Tetapi ketika manusia itu berbuat buruk, maka dia sesungguhnya sedang membangun kaflingnya di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. Dalam riwayat yang lain, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan istana baginya di surga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah 12 rakaat, ada yang mengatakan ini sholat sunnah rawatib, dibangunkan baginya 1 istana di surga. Intinya kalau kita berbuat baik, kita sedang membangun kafling kita di surga itu. Atau dalam riwayat yang lain, ini saya tambah nih, banyak. Kata Rasulullah, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya jamin, kata Rasulullah, 1 istana di tepi surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, maksudnya debat kusir, yang nggak pakai ilmu, yang nggak ilmiah, yang bikin mata itu sampai merah, lempar asbak. Kok lempar asbak nih? Sebenarnya marah boleh, asalkan marahnya karena Allah. Seperti hukum Allah dipermainkan, itu marahnya karena Allah. Kalau dia meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar, perdebatan tadi itu kusir itu, ana zaimun, kata Rasulullah, bi baitin fi rabadil jannah, saya jamin baginya 1 istana di tepi surga, paling tepi, dijamin oleh Rasulullah. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah, dan saya jamin 1 istana fi wasatil jannah, di tengah surga. Kalau tadi di tepi, ini di tengah surga, fi wasatil jannah, liman tarakal kadhib wa in kana mazihan.
Bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong, walaupun dia bercanda itu. Hati-hati nih. Bohong. Sampai Nabi Ibrahim nggak berani memberikan syafaat karena merasa dulu pernah berbohong. Padahal sebenarnya bukan bohong. Kenapa Pak Haji? Nabi Ibrahim ketika didatangi umatnya itu nggak berani memberikan syafaat. Jangan datang ke saya, datang ke cucu saya Muhammad. Saya pernah bohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Padahal bukan bohong sebenarnya. Pertama, Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala. Beliau bilang dalam Quran, ana sakim, saya lagi sakit, nggak mau. Padahal lagi sehat Pak Haji. Itu doang dianggap bohong gitu. Ayo kita nyembah berhala, nggak mau, kata Nabi Ibrahim. Ana sakim, inni sakim. Kedua, Nabi Ibrahim pernah merusak berhala-berhala, disisakan paling besar. Ini pasti Ibrahim ini, bukan saya. Tanya aja sama yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan itu. Bohong kedua tuh Pak Haji. Bohong ketiga, di Mesir itu ada raja hobinya sama istri orang Pak Haji. Jadi kalau ada istri orang bahenol seetik gitu, bening sedikit dia ambil Pak Haji. Itu kebiasaan raja Mesir saat itu. Bapak tahu sendiri, istrinya Nabi Ibrahim, Sayyidah Sarah itu paling cantik seluruh dunia saat itu. Sayyidah Sarah hanya diberikan musibah, ujian, sulit memiliki anak itu. Nah, saat itu ada kunjungan ke Mesir, tahu Nabi Ibrahim kalau raja ini jelalatan gitu. Ngelihat istri orang main ambil aja. Nah, dalam kisah itu ditanya, ini siapa? Tanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau jawab ini istri saya, pasti diambil tuh Pak Haji. Tapi beliau bohong saat itu. Ini saudari perempuan saya, nggak jadi diambil. Padahal istrinya itu. Gara-gara itu nggak mau mendahului memberikan syafaat kepada umatnya. Jangan datang ke saya dulu, datang ke cucu saya. Nah, kemudian seluruh nabi yang tadi merasa bermasalah itu semua menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, ya Muhammad isfa' tu syafa', berikan syafaat, berikan orang-orang yang layak mendapatkan syafaat. Dibuka oleh Allah, diberikan izin oleh Allah. Makanya Nabi punya gelar Al-Fatih, yang membuka keran syafaat saat itu. Nah, ketika Nabi membuka, yang lain dipersilahkan memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Nabi Ibrahim memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi Adam, Nabi Nuh silahkan. Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang soleh, para ulama, dan seterusnya. Nah, termasuk teman yang soleh itu juga akan memberikan syafaat. Cari Bapak kalau berteman dengan teman yang baik, yang soleh, karena nanti akan memberikan syafaat kepada temannya. Mudah-mudahan bisa diamalkan nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil pegang motor, bawa motor, sambil bawa mobil bisa Pak Haji. Sambil nonton TV, sambil naon deui, pegang tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bapak sedang membangun kafling rumah Bapak di surga. Ada satu lagi saya kasih ini Pak, satu lagi. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ketika Nabi ingin keluar dari rumah, salah satu istri beliau sedang wiridan saat itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi biasanya pulang dari masjid itu idza ramadatil fisal, dalam riwayat setelah selesai sholat duha. Kadang-kadang sholat duha itu yang baik ketika unta-unta kecil sudah kepanasan. Jangan terlalu pagi Pak Haji. Kira-kira jam berapa? Jam 9-an lah, itu udah panas. Nah, Nabi baru pulang dari masjid, istrinya masih wiridan Pak Haji.
Jadi sahabat tuh punya wadhifah, punya wiridan yang diberikan oleh Nabi. Kemudian mereka istiqomahkan karena ada hadis apa ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, kan gitu. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit amal itu. Nah, setiap sahabat punya wiridan yang diistiqomahkan, termasuk istrinya ini. Subhanallah, 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 belum selesai sampai Nabi pulang. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku beri satu wirid, satu zikir yang kalau dibaca sekali saja lebih baik daripada yang kamu baca dari pagi. Kuli, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Sekali dibaca udah lebih baik daripada yang dibaca dari pagi itu, Pak Haji. Hafal semua kira-kira, Pak Haji? Ini umur kita nih pendek-pendek ini, banyakin zikir ini. Mari sama-sama, Pak Haji. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Mas Cek, coba diulang, Mas Cek. Enggak, biar nempel gitu maksudnya. Ilmu itu kan perlu dites gitu. Coba diulang dulu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Hafal, Pak Jack? Belum? Mas Jack nunjuk siapa? Nunjuk. Pauli. Hah? Kepiye tuh? Mas Rahmat, Ustaz Rahmat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Baik, luar biasa. Nunjuk Pak Rahmat, nunjuk satu orang. Pak Jack. Udah, belum. Yang belakang. Mari sama-sama, Pak Haji, sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Apa artinya, Pak Haji? Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, adada khalqih, sebanyak ciptaannya, wa zinata arsyih, wa ridha nafsih dulu ya, wa ridha nafsih, dan sepenuh ridhonya, maksudnya ridha Allah, wa zinata arsyih, seluas arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Jadi sekali baca itu sudah dikalikan adada khalqih, sebanyak ciptaannya. Ini kalau bisa dibaca, Pak. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Udah 3 nih wiridan nih. Pertama, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Yang kedua, ahabbul kalam ba'dal Quran arba'un. Ungkapan zikir yang paling dicintai oleh Allah setelah Quran ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan, kita amalkan di hari-hari kita. Baik, kita masuk hadis yang ketiga, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Bareng-bareng? Enggak, satu orang aja. Pakai mic. Siapa, Pak Rahmat? Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyya al-Islam ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Oh ya, tadi saya lupa satu lagi. Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, paling tinggi. Saya jamin satu istana di atas surga, liman hassana khuluqahu, bagi orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, perangainya baik. Ini paling tinggi, diberikan istananya paling tinggi. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masih ingat Pak, Imam Bukhari wafat tahun berapa? Pohodei. Imam Bukhari 256 Hijriah. Muridnya Imam Muslim 261 Hijriah. Ini gimana perjanjiannya? Kalau nggak hafal berdiri Pak Haji. Satu kaki. Dulu saya belajar sama Pak Ali Mustafa Yakub itu, kalau nggak hafal satu kaki Pak Haji. Kum birijlin wahid, kata beliau. Kita ketawa aja. Berdiri satu kaki sampai 6:30 pagi itu, 1 jam setengah. Tapi kalau nggak begitu nggak hafal kita. Memang harus begitu. Tapi kalau nggak sepakat ya nggak usah Pak Haji. Encok Pak Haji ya. Imam Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Muridnya Imam Muslim 261 Hijriah. Beliau punya kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang dikatakan oleh para ulama as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab paling absah, paling sahih, paling autentik setelah Al-Quran. Jadi Bapak kalau sudah mengambil hadis dari Bukhari dan Muslim, dipastikan sahihnya. Tapi nggak cukup itu Pak ya, belajar hadis itu harus belajar ilmu hadis. Karena tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Beli buku saya, Sejarah Terem-Tarem dalam Ilmu Hadis. Dijelaskan di situ, tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Kalau pertama bertentangan dengan yang lebih sahih, baik dengan hadis mutawatir ataupun dengan Al-Quran. Kedua, kalau hadis sahih itu dimansuh hukumnya, apa? Dihapus hukumnya, maka sampai kapanpun hadis ini meskipun sahih nggak bisa diamalkan. Jadi tidak semua hadis sahih jadi hujjah, bisa jadi argumen dan bisa diamalkan. Dilihat dulu dia bertentangan dengan yang lebih sahih atau tidak. Ya silahkan Bapak ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, tapi jangan lupa ngaji ulumul hadis juga, ngaji apa, mustalah hadis juga, ngaji usulul hadis juga. Apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Dhaif dibagi ke dalam dua bagian. Dhaif disebabkan karena terputusnya sanad, saktun fil isnad. Dhaif disebabkan karena ta'nun fil rawi. Ta'nun fil rawi itu cacat dalam rawinya. Nah, saktun fil isnad dibagi lagi, ada saktun dhahir, ada saktun khafi. Saktun dhahir ada 4, mu'dhal, mu'allaq, mursal dan seterusnya. Saktun khafi dibagi lagi 2, mudallas dengan mursal khafi. Ada ta'nun fil rawi, maudhu, matruk, mungkar. Itu harus dipelajari Pak Haji. Dan itu nggak cukup 1 tahun 2 tahun, apalagi seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Susah Pak Haji. Apalagi cuma tiduran di masjid, aduh. Enggak Pak Ulis, kalau Pak Ulis rajin. Oke, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari siapa Pak? Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, putranya Umar ibn Al-Khattab. Wafat tahun berapa Abdullah ibn Umar? Ada yang mengatakan 73 Hijriah, ada yang mengatakan 74 Hijriah. Beliau termasuk sahabat paling akhir meninggal di Makkah. Putranya siapa Pak?
Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab wafat tahun berapa? 23 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Penggantinya Sayyidina Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Gantinya Sayyidina Umar tahun 23 Hijriah. Gantinya Sayyidina Utsman tahun 35 Hijriah. Terakhir Sayyidina Ali 40 Hijriah. Putranya tahun 73 atau 74 Hijriah. Beliau termasuk al-abadilah al-arba'ah. Ini sedikit aja saya sampaikan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Al-abadilah al-arba'ah. Abdullah yang 4. Abdullah yang 4. Jadi sahabat itu kata Imam Nawawi, banyak yang namanya Abdullah sampai 210 orang. Itu sahabat. Yang namanya Abdullah itu sampai 210 orang. Tapi ada 4 orang yang menonjol, disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Kenapa menonjol? Dianya jadi ulama, ayahnya juga ulama, tokoh pada saat itu. Dihafalin Pak ya. Abdullah yang 4. Pertama, Abdullah bin Umar. Ini yang kita akan kaji hadis dari beliau. Pertama siapa? Abdullah bin Umar. Kedua, Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika kecil didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Kemudian besar mewujud menjadi Syekhul Mufassirin, maha guru ulama tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa Pak? Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, putranya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Berarti ayahnya siapa Pak? Az-Zubair bin Al-Awwam. Asma binti Abu Bakar ini berarti saudarinya Sayyidah Aisyah, yang ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian bersembunyi di gua, yang mengantarkan makanan itu namanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Saat itu sedang mengandung. Mengandung siapa? Abdullah ibnu Zubair. Sampai ke Madinah, lahir tuh Abdullah ibnu Zubair. Maka para ulama mengatakan sahabat kecil yang pertama kali lahir di Madinah setelah hijrah adalah Abdullah ibnu Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam siapa? Beliau hawari ummati, kata Rasulullah. Hawarinya umat ini, wali beliau. Jadi kalau ngomong itu fasih, kalau debat selalu menang. Orang kafir kalau berhadapan dengan beliau bergetar, saking hujahnya kuat dan ibadahnya istiqomah. Itu ayahnya Abdullah ibnu Az-Zubair ibnul Awwam. Keempat, Abdullah ibn Amr ibnul As. Hafal nggak kira-kira kalau diulang Pak Haji? Al-abadilah al-arba'ah. Ini baru ngaji hadis ini. Baru sanad dulu nih. Sanad dulu, belum masuk ke matan. Tapi Bapak kalau terlalu tinggi gitu bilang ya. Maksudnya terlalu jauh gitu, enggak terlalu tinggi kan? Santai kan? Al-abadilah al-arba'ah, yang namanya Abdullah yang menonjol itu ada 4. Kata Imam Nawawi lebih dari 200 orang. Tapi ada yang menonjol 4. Pertama Abdullah bin Umar, kedua Abdullah ibnu Abbas, ketiga Abdullah ibnu Zubair ibnul Awwam, Abdullah ibn Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 2.600 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, di bawahnya Abu Hurairah. Dan mohon maaf, Abdullah ibnu Umar ini termasuk sahabat yang lafdi Pak, tekstual. Jadi sahabat itu ada yang maknawi, kontekstual, ada yang lafdi, tekstual.
Kalau berkunjung di satu tempat, beliau selalu nanya, Nabi duduk di mana? Oh, di pohon ini. Nah, beliau kemudian duduk di situ. Duduknya seperti apa? Duduknya seperti ini. Beliau tirukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi menirukan semua yang dilakukan oleh Nabi. Makanya para ulama memasukkan beliau ke dalam sahabat yang lafdi atau harfi, tekstualis gitu. Nggak apa-apa, dua-duanya diterima oleh Islam, Pak. Mau kontekstual, mau tekstualis, dua-duanya diterima karena sahabat melakukan. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nanti harus baca bukunya Pak Ali Mustafa Yaqub, cara memahami hadis dengan benar. Kenapa? Karena sahabat itu ada yang memahami teks-teks dari Nabi itu tekstualis, ada yang kontekstual, maknawi bahasa Arabnya. Abu Bakar misalnya ketika disarankan oleh Sayyidina Umar, selesai perang Yamamah banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia kan gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar menyarankan kepada Abu Bakar, ayo Abu Bakar himpun Al-Quran. Bagaimana respon Abu Bakar, Pak? Saya nggak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tekstualis saat itu. Tapi bukan berarti ini Umar lebih utama daripada Abu Bakar, bukan. Ini kan dialog. Saya nggak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasul nggak pernah menghimpun Quran. Pokoknya himpun, kata Umar. Kalau nggak dihimpun, saya khawatir di kemudian hari nggak ada lagi yang menghafal Quran. Itu sarannya Sayyidina Umar, Pak. Kemudian hati Abu Bakar luluh, akhirnya dihimpun Al-Quran menjadi satu mushaf. Mungkin kalau tidak dihimpun, Mbak ya, percetakan nggak ada sampai sekarang. Itu jasanya siapa, Pak? Jasa Sayyidina Umar. Makanya Nabi mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan lisannya Umar itu kebenaran dan juga hatinya. Banyak ayat Quran yang turun itu sebabnya karena Sayyidina Umar gerentes dalam hati itu. Hatinya itu selalu sesuai dengan wahyu. Itu Sayyidina Umar. Tapi tetap seagung itu, semulia itu Sayyidina Umar mengatakan, sampai kapanpun saya tidak akan melekomnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya sedekah 500 juta, Abu Bakar As-Siddiq diberikan semuanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq sampai ditanya oleh Nabi, kalau hartamu diberikan untuk Islam semua, makan dari mana? Keluargamu bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Kira-kira bisa kita, Pak Haji? Makanya beliau digelari As-Siddiq itu keyakinannya luar biasa dengan Allah. Semua hartanya diberikan kepada Islam, kepada Rasulullah untuk keperluan dakwah Islam. Terus makan dari mana? Jawabannya luar biasa. Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Sayyidina Umar dengar Abu Bakar menyerahkan semuanya, beliau baru 500 juta. Sampai kapanpun, kata Umar, saya tidak bisa menandingi makomnya atau kedudukannya, kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi nggak mau diimami sebagai penggantinya sahabat itu kecuali oleh Abu Bakar. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia, mengimami sahabat. Oke, kenapa Abdullah bin Mas'ud? Kan ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, Pak ya. Semua riwayat Quran kita ini sampai kepada sahabat mulia namanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa ini. Mau riwayat siapa? Riwayat Hafiz, riwayat Waros, Qalun, semuanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi kenapa tidak termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah? Para ulama menjawab karena Abdullah bin Mas'ud wafatnya lebih dahulu dibanding keempat sahabat yang tadi itu. Ulama juga, mufti juga, tetapi wafatnya lebih dahulu. Jadi dia seniornya itu. Nah, adapun yang empat ini wafatnya belakangan. Dia jadi ulama pada masanya,
ayahnya pun jadi ulama pada masanya, makanya disebut al-abadilah al-arba'ah. Bisa dipahami Pak Haji? Jadi ini orang besar ini Abdullah bin Umar ini. Jadi riwayat dari beliau bahkan dikatakan oleh para ulama silsilatul zahab, sanad emas gitu ya. Jadi sanad itu penting Pak ya. Bapak ngaji dari mana, guru bapak siapa, gurunya bapak dari mana, itu penting. Jangan-jangan tukang bohong gurunya. Kalau tukang bohong susah kita. Makanya guru itu penting. Al-isnad minad din, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang akan berbicara semaunya, tidak punya tanggung jawab ilmu. Orang berilmu itu kalau ngomong punya dasar, punya argumen. Saya itu dari habis Jumatan belum sempat tidur, langsung ke sini. Jauh Jumatannya. Di sini yang suka mijit ya Pak Haji? Rahmat ya? Pak Rahmat. Oke. Habis ini kayaknya enak dipijitin itu. Jadi orang itu dapat ilmu dari orang lain itu ada satu kebanggaan Pak. Nah, orang kalau dapat sanad hadis dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi itu siapa? Nafi itu hamba sahayanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut silsilatul zahab, sanad emas. Jadi orang punya kebanggaan kalau dapat sanad hadis, jalurnya itu melalui itu. Bapak ngaji hadis dari siapa? Dari saya misalnya. Ini saya sampaikan Pak ya. Saya dari siapa? Dari Kiai Ali Mustafa Yakub. Alhamdulillah saya hatam Kutubus Sittah dengan beliau. Pak Ali Mustafa Yakub dari siapa? Banyak. Dari Kiai Badawi Syansuri sampai Kiai Hashim Asy'ari. Saya juga dapat sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani siapa? Musnidul Asr, guru sanad pada masa ini. Beliau termasuk ulama yang sanadnya paling lengkap. Mau minta sanad apa? Sanad kitab apa? Sampai yang terkecil beliau punya sanadnya sampai gurunya. Mau sanad apa? Sanad tentang pernikahan, sanad kitab Sahih Bukhari, sanad kitab Arba'in Nawawi, sanad kitab apa? Sampai kepada gurunya. Jadi ada tanggung jawab ilmu. Didapat dari mana? Pernah ngaji ke siapa? Oke. Abdullah bin Umar punya kunyah Abu Abdurrahman Pak ya. Kunyah, pernah dengar Pak kunyah? Istilah kunyah. Ada laqab, ada kunyah. Kunyah itu saya punya anak. Anak saya namanya Fawaz. Saya dipanggil sama orang Abu Fawaz, itu namanya kunyah. Bapaknya Fawaz. Ustaz Sulis anaknya siapa? Belum lahir. Mas Jack anaknya siapa? Hah? Dipanggil sama orang Abu Alisa. Alisa dipanggil sama orang bintu Jack, anak perempuannya Mas Jack, itu namanya kunyah. Nah, Abdullah bin Umar punya anak siapa? Abdurrahman. Dipanggil Abdullah bin Umar oleh orang Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Bisa dipahami Pak Haji? Itu namanya apa? Makanya dalam ilmu hadis ada disiplin ilmu khusus yang disebut ilmul asma, ilmul alqab, ilmul kuna, ilmul ansab. Ada ilmu nama, ilmu tentang kunyah, ada ilmu tentang julukan, laqab, ada ilmu tentang nisbah. Nama Imam Al-Bukhari itu bukan Bukhari, Muhammad namanya, tapi dikenal Imam Al-Bukhari, nama daerahnya itu nisbah namanya, ilmul ansab. Siapa lagi? At-Tirmidzi. At-Tirmidzi bukan nama aslinya, nama daerah dia, Tirmidz. Jadi yang betul bukan Turmud, bukan Tarmud, bukan Tarmid, yang betul Tirmidz, karena nama daerahnya Tirmidz, maka beliau dipanggil At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Namanya bukan At-Tirmidzi, tapi dikenal orang
nisbahnya. Itu ada ilmunya sendiri, Pak. Yang namanya Umar bin Khattab itu banyak. Namanya Umar, ayahnya Khattab. Nah, makanya kalau nggak belajar ilmu hadis, sebentar, ini riwayat dari siapa nih? Umar bin Khattab yang sahabat atau Umar bin Khattab yang mana? Dicek melalui apa? Melalui takhrij hadis namanya. Nah, itu ada ilmu tersendiri dan itu nggak cukup 3 semester, Pak Haji. Nggak cukup 3 semester, Pak Haji. Oke. Tapi mohon maaf, ada kunyah yang bentuknya julukan. Seperti siapa? Abu Hurairah. Bukan berarti beliau punya anak kucing, tapi dipanggil orang bapaknya kucing. Abu Hurairah itu bapak kucing perempuan. Sebenarnya beliau nggak begitu berkenan tuh. Kenapa nggak panggil saya Abu Hirin? Apa bapaknya kucing laki-laki? Karena Hurairah itu dari Hirroh, kucing perempuan. Nggak mau sebenarnya, kucing betina. Tapi karena Nabi udah mengatakan itu, ya sudah. Ini kunyah tapi bentuknya julukan. Julukan yang bentuknya kunyah. Bukan berarti beliau punya anak kucing. Bisa dipahami, Pak Haji? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr asli dari Yaman. Marganya Ad-Dausi Al-Yamani. Ada lagi Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, punya anak siapa? Al-Hasan wal Husain. Dipanggil sama orang Abul Hasan wa Abul Husain. Bapaknya Hasan, bapaknya Husain. Itu kunyah. Tapi ada kunyah yang bentuknya julukan. Beliau juga dipanggil sama orang Abu Turab. Apa artinya Abu Turab, Pak? Bapaknya tanah. Bukan berarti beliau punya anak tanah, bukan. Itu gara-gara beliau tiduran di Masjid Nabawi, kelihatan oleh Nabi, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya tanah. Kum ya Aba Turab. Beliau punya julukan yang bentuknya kunyah Abu Turab. Tapi ada juga julukan yang bentuknya tidak kunyah. Seperti siapa? Al-Faruq. Al-Faruq julukan. Untuk siapa, Pak? Untuk Sayyidina Umar ibnul Khattab. Oke. Ini termasuk rukun Islam. Udah masuk ya? Hadis ini termasuk rukun Islam. Sami'tu Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Yaqul fi'il madhi apa fi'il mudhari, Pak? Qala yaqulu qul. Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Yaqulu. Hah? Fi'il mudhari dong. Fi'il madinya qala. Qala itu telah berkata. Kalau yaqulu sedang berkata atau akan berkata. Kalau qul katakanlah. Itu sorofnya begitu. Kenapa di sini menggunakan yaqul fi'il mudhari seolah-olah Nabi masih hidup gitu. Kenapa enggak qala? Di sini kata para ulama lil istihdar. Lil ihdar, untuk menghadirkan Nabi seolah-olah Nabi berkata langsung di hadapan kita itu. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Ilmu gramatikal bahasa Arabnya begitu. Seharusnya kan qala, telah berkata, karena Nabi sudah wafat kan. Tapi menggunakan yaqul, sedang berkata atau akan berkata. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan minggu depan, bulan depan. Bapak, Ibu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keistiqomahan dalam ibadah dan husnul khotimah. Nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.